Polisi menangkap 15 pelaku dalam kasus penculikan dan pembunuhan kepala cabang Bank BUMN. Ternyata proses pembunuhan ini diduga direncanakan sedemikian rupa karena terbagi dalam 4 klaster. Ya pemirsa, 15 pelaku dalam kasus pembunuhan kepala cabang Bank BUMN memiliki perannya masing-masing terbagi 4 klaster seperti yang Anda saksikan ini. Klaster pertama, aktor intelektual. Klaster kedua, pengintai. Klaster ketiga, penculik. Dan klaster keempat adalah eksekutor serta pembuang jasad korban. Ya, sementara itu pemirsa, dari 4 klaster ini baru informasi yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa Dwi Hartono termasuk klaster aktor intelektual bersama C alias Ken, YJ, dan AA. Kemudian klaster penculik yang sudah ditangkap Eras, RS, AT, dan RAH. Uang 45 juta rupiah pengakuan dari para pelaku ini sebagai upah penculikan kepada Eras dan kawan-kawan. Kasus ini diduga melibatkan anggota TNI, ada Kopda FH dan Serka NI. Pemirsa, Polda Metro Jaya mengungkap motif penculikan dan pembunuhan kepala cabang pembantu salah satu bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta. Peristiwa tragis ini terjadi saat korban keluar dari pusat perbelanjaan menuju mobil yang terparkir. Rabu 20 Agustus 2025, korban MIP keluar dari sebuah gedung pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Dalam rekaman CCTV, korban berjalan menuju mobil hitam miliknya. Berikutnya, sejumlah orang keluar dari mobil MPV putih yang terparkir di sebelah mobil korban. Korban kaget. Rombongan orang itu menyergap korban dan memaksanya masuk ke dalam mobil putih. Korban sempat melawan namun tak berdaya. Berikutnya, Kamis 21 Agustus 2025. Jenazah ditemukan di persawahan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi. Korban ditemukan dalam kondisi tangan kaki terikat dan mata terlilit lakban. Pembunuhan kepala cabang Bank BUMN menjadi peringatan bagi pemerintah dan dunia perbankan bahwa ada upaya perampokan dana menganggur yang jumlahnya triliunan rupiah. Apakah aksi penculikan berujung pembunuhan ini merupakan hanya satu-satunya upaya perampokan rekening dorman? Atau ada upaya perampokan besar-besaran yang mungkin saja tak diketahui publik dan nasabah perbankan? Sudah bergabung bersama kami Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki, Boyamin Saiman. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Boy. Kabar Pak? Pak Boy, selamat malam. Bisa mendengar suara saya Pak Boy? Ya. Kita akan kembali menghubungi lagi Pak Boyamin Saiman. Beliau adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki, pemirsa. Ini adalah gambar yang juga sempat tersebar CCTV dari peristiwa penculikan hingga berujung hilangnya nyawa dari kepala cabang Bank BUMN, pemirsa. Dan dengan sangat gamblang, dengan sangat jelas CCTV terekam dan ini juga tersebar di media sosial dan membuat banyak pihak geger karena CCTV merekam detik-detik pada saat korban keluar dari pusat perbelanjaan akan menuju ke mobilnya yang di lingkar merah, pemirsa. Ini ketika akan masuk ke dalam mobilnya, kemudian di sisi sebelah kanan sebelah mobil korban, ini ada sejumlah pelaku yang langsung menarik korban beramai-ramai dan membawa ke dalam mobil diculik. Dan ternyata berujung pada informasi penemuan jenazah. Dan pihak kepolisian juga sudah melakukan konferensi pers mengenai motif dan sejumlah pelaku. Pak Boyamin, selamat malam Pak Boy. Malam ya, mohon maaf ini agak berisik. Aman. Pak Boy, terima kasih ya Pak Boy, di tengah kegiatannya masih berkenan dialog di Sindo Prime ya Pak Boy. Ya. Pak Boy, kasus pembunuhan ini loh Pak Boy, mengungkap ada upaya perampokan rekening dorman. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung. Nah kalau Pak Boyamin melihatnya ini seperti apa sebenarnya dari kasus ini? Ya pertama selaku kuasa korban, keluarga korban ya, menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada polisi yang
waktu yang cepat langsung menangkap, bahkan hari berikutnya udah ditangkapi gitu dan dirilis hari ini. Meskipun banyak hal menurut saya banyak perbedaan dengan saya begitu, tapi nggak apa-apa. Toh ini kan baru awal dan bisa aja bisa lebih didalami lagi kan itu. Kalau versi kami ya paling tidak pasalnya 340 pembunuhan berencana. Rekening dorman juga begitu gitu. Apa dugaannya bisa jadi sudah membobol di bank lain atau di tempat lain begitu. Jadi versi-versi itu menurut saya bisa berkembang. Yang saya rencana besok akan datang ke Polda untuk mendiskusikan ini semua supaya perbedaan ini gap ini bisa dipadukan misalnya begitu. Seperti ini dibiarkan lemas mungkin gitu. Kalau niatnya tidak ingin membunuh kan berarti ya dibuka lakbannya supaya tetap bisa bernapas. Rasanya kan opsi B juga sudah disampaikan oleh kepolisian bahwa itu akan dilakukan pembunuhan setelah selesai tugasnya. Nah, biasanya kejahatan terorganisir kan begitu gitu kan. Untuk menghilangkan jejak malah dibunuh kalau sudah dipakai kan itu. Nah, itu yang menurut saya itu mestinya opsi itu yang dikenakan pasal 340 pembunuhan berencana. Yang lain-lain itu kan turut serta, membantu dan lain sebagainya. Harusnya formatnya itu adalah dakwaan primernya, baru nanti subsidiarnya pembunuhan gitu. Tapi rasanya kok kurang memenuhi aspirasi kami kalau itu dianggap ya penculikan, terus pembunuhan tidak sengaja karena dibiarkan terus dalam keadaan masih hidup, itu ya itu suatu yang logika kami belum masuk gitu. Baik, saya ulangi lagi. Berarti kalau pernyataannya seperti ini, tersangka tidak sengaja membunuh, korban pas dibuang masih hidup, jadi tidak ada niat membunuh dari pelaku, itu merupakan statement yang tidak beralasan? Pak Boyamin? Ya. Ya, Pak Boyamin. Pakai. Siap. Saya ulangi lagi ya Pak ya pertanyaannya. Pak, berarti statement mengenai tersangka tidak sengaja membunuh, korban pas dibuang masih hidup, jadi tidak ada niat membunuh dari pelaku, ini tidak beralasan statement ini ya Pak? Ya, bukan tidak beralasan, tapi kami punya pendapat lain. Kan gitu. Artinya kan dari rangkaian itu kan bisa dianalisa dengan logika, misalnya, atau dengan saintifik. Dan ada opsi mau membunuh, menghilangkan, dan nyatanya terbunuh. Gitu loh akibatnya. Maka ya terapkan dulu pasal 340 soal bahwa nanti kemudian ada pembelaan, tidak sengaja dan lain sebagainya, ya turunkan menjadi 338. Juntokan, disubsidiarkan misalnya 351 ayat 2 ayat 3 penganiayaan yang mengakibatkan hilang nyawa orang. Ya itu diterapkan semua gitu.